أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات. Naza yanzau naz'an fa nazi'. Mana asli itu nazi' mencabut. An-nazi' yang mencabut. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابعات سبعا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Suratul Nazi'ati Makkiyah wa ayatuha sittun wa arba'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazi'at demi wawu qasam namanya. Demi ya orang-orang yang mencabut busal malaikati, demi para malaikat tanziu arwahil kufari, yang mencabut roh-rohnya orang kafir, ya bukan orang kafir saja ya, ghorqan. Bisa jadi hal, tapi ini jadi maf'ul mutlak aja. Makanya ditafsir dengan naz'an, kelawan cabutan, bisyiddatin dengan keras. Oh, kalau ruhnya orang kafir cabut dengan keras. Masya Allah. Wa nasyitati nashta. Dan demi malaikat nasyata itu artinya yang melolos. Lagi kalau nasyata itu kadang kalau kulit kambing itu apa itu? Dilolosi ya. Demi malaikat ikutan syutu arwah al-mu'minin, yang melolos roh-rohnya orang-orang mukmin. Ai tasulluha birifkin, terus melolosnya dengan halus. Kalau orang kafir dengan kasar, kalau orang mukmin dengan halusnya. Mudah-mudahan kita masuk orang mukmin yang cabut rohnya dengan halus. Amin. Wasabi'ati sabha. Kalau sabah yasbahu mana asli? Bukan mana asli, tergantung kalimatnya. Kadang-kadang sabah berenang, sabah pada tasbih, sabah ya berjalan lah, yang berjalan. Sabhan, sungguh demi malaikat yang berjalan. Al malaikati tasbahu minas samai, yang berenang. Masa berenang sih? Ya, yang mengerjakan minas samai dari langit, bi amrihi, dalam perintah Allah Ta'ala, malu sebab Allah. Tegasnya tanzilu, tasbahu ditafsir dengan tanzilu, turun. Fasabiqat sabqa, fasabiqat yang sabaqah itu yang balap, musabaqah itu kan balapan. Demi para malaikat yang ya balapan, benar-benar balapan. Al-malaikati tasbuqu bi arwahil mu'minin, yang cepat-cepat maunya. Cepat-cepat
Oh, demi para malaikat yang cepat-cepat membawa sabakobi, cepat-cepat membawa roh-rohnya orang mukmin tuh ilal jannati maring sorga, cepat langsung dibawa ke sorga. Masya Allah. Fal mudabbiru amra, dabbaru tadbir, yang mengatur. Allah mudabbirul umuri kuliah kan. Fal mudabbirati. Kemudian ya fa juga pak kosam ya. Billahi wallahi tallahi, demi para malaikat yang mengatur amron ing perkara. Awas tadi kadang bacaan sama-sama nasab beda-beda. Masa amron jadi maf'ul mutlak enggak pas. Tadi sabhan maf'ul mutlak, sabqon mutlak. Tempatnya amron di maf'ul bi, demi para malaikat yang mengatur perkara. Ayatu dabbiru amrad dunia, yang mengatur perkara dunia. Ayatanzilu bitadbirihi, artinya malaikat turun dengan mengatur dunia. Ya malaikat yang kita wajib ketahui kan cuma 10. Cuma kan masing-masing punya tentara. Ya udah tahu malaikat yang mau nanya apa, masing-masing punya tugas kan. Mungkar nakir ditugasi menanyai kuburan. Masa mungkar nakirnya cuma 1? Dengan jumlah malaikat kita tahu, jangan lupa jumlah makhluk Allah yang paling banyak ya para malaikat. Manusia 1/10-nya jin, manusia tambah jin 1/10-nya binatang ada di darat. Manusia tambah jin sama binatang yang darat di laut, 1/10-nya malaikat yang ada di bumi. Sok bayangkan. Di langit yang langit pertama, 1/10-nya yang ada di bumi. Luar biasa. Jadi berapa pasukannya malaikat malaikat Jibril, Mikail? Ya, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Itu yang ngatur ya banyak. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita langkahnya malaikatnya cuma 1. Gimana? Tentaranya belum tahu. Tapi yang jadi kepalanya kan malaikat Jibril, Mikail, Israfil ya. Para malaikat yang mengatur perkara dunia, tanzilu bitadbirihi. Wa jawabu hadil aqsami makhdhufun. Yang namanya qasam, sumpah, itulah jawabannya. Wallahi, demi Allah. Apa yang demi Allah? Man perlu jawab. Sama dengan jumlah syartiyah ya. Bilama juga. Ini jawabnya dibuang. Ai la tub'atsunna, yaktine bakal ditanyakan temenan sapa sira kabeh. Asalnya jangan lupa la tub'atsunanna, nunya 3. Orang Arab gak mau ada nun 3 kumpul itu loh. Bukan kamu. Kalau kamu dibangkitkan la tub'atsanna, mabni fathah. La tub'atsunna dibaca apa? Mabni, ada nun taukid. La tub'atsunna yakni kalian sungguh beneran akan dibangkitkan sing kuburan ya kufar Makkah. Wa huwa amilun fi yauma tarjufur rajifah, yaitu di hari Rajab kemarin bergetarnya yang bergetar. Apa Rajab? Tegasnya an-nafqatul ula, triupan yang pertama. Malaikat Israfil niup, kiamat, mati semuanya. An-nafqatul ula biaqlan rajifah, yarjufu kulla syai'in. Yarjufu kullu syai'in, karena setiap segala sesuatu itu bergetar, goncang. Ayat zalzalu goncang. Fa sifat bima yahdutsu minha,
kemudian disifati kegoncangan itu bima kelawan kang yahdusu terjadi minha saking rajifah itu, masya Allah, tatba'u rajifah. Terus ale ngikuti ngikuti ha ing rajifah opo ar-rajifatu ar-rajifah an-nafqa as-saniyah, tiupan yang kedua. Itu tiupan pertama dan yang kedua, bahasanya trompet ya. Trompetnya seperti apa? Lagi kornun lagi, tanduk. Memang trompet kayak tanduk. Pucuknya sempit, depannya seperti apa trompetnya malaikat trompet? Wallahu alam, saya nggak tahu. Kapan tiupan yang kedua dibangkitkan dari kuburan? Masya Allah, setelah 40 tahun lamanya. Jadi selama 40 tahun itu orang istirahat di kuburan. Wa bainahuma, tuh ada penjelasannya kan. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua iku arba'una sanatan, 40 tahun. Ulangi lagi, 40 tahun hitungnya gimana ya? Nah, susah ngitungnya. Yang buminya sudah nggak ada, bulannya nggak ada. Hitungan hari itu adanya bumi berputar dan seterusnya kan. Ya sudahlah, kita bahas aja. Emang banyak hadis mengatakan begitu. Wal jumlah al tak bahwa hale dengan diikuti oleh tiupan yang kedua minar rajifah. Fal yaum wasi'un linaf kota ini. Dengan hari itu ya luas untuk linaf kota ini, untuk dua tiupan wa ghairihima. Fasahha dzarfiyatuhu lil ba'dhi al-waqi akibat saniyah, maka sah-sah saja dzarfiyatuhu ke keterangan tempat menjadi keterangan tempat, keterangan waktu yaum itu lil ba'dhi al-waqi bagi pembangkitan kuburan yang terjadi akibat saniyati setelah atau ngiring-ngiring yang kedua. Qulubu yauma idzin wajifah. Hati-hati yauma idzin dikala ini, dikala tiupan itu wajifatun, masyaallah, khaifatun, kulukatun, kuluknya sama, resah, takut. Absarwa khasyah, penglihatannya penglihatan hati ya, khasyatun yang tunduk. Zalilatun, tegese yang ya tunduk, yang rendah. Lihauli mataro, karena juga pakewe keributannya apa yang ia lihat. Yaquluna, pada ngomong sebawang kabeh, ale pada ngucap sebawang kabeh tegese arbabul qulubi, wong kang duweni hati, wal absori dan penglihatan. Awas, ini ada qulub wal absor ya. Ya absor nggak mesti penglihatan dengan mata. Orang melihat itu dan penglihatan, bukan dengan mata. Mata sih alat penglihatan. Arbabul qulubi wal absori istizaan, karena mentertawakan, wa ingkaron, dan karena keingkaran lil ba'si maring mengingkari pembangkitan kuburan. Orang-orang yang tidak bertuhan nggak percaya adanya pembangkitan kuburan, ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Orang-orang animisme ya, al-mulahidun bahasa Arabnya. Nah, orang musyrik juga begitu. Aina lamau, dan mereka mengatakan aina lamarduduna fil khafirah, katanya. Mereka mengatakan apa? Aina, apakah sungguhnya kita? Nah, itu kan lamarduduna fil khafirah, apa kita orang-orang yang dikembalikan, mardu dikembalikan, fil khafirah, di awal mula, fil khafirah di awal mula, balik maning tak aya bengi di awal mula. Aina ini bitahqiqil hamzah ini
wa tasili tsaniyati, dengan dinyatakannya ini berkali-kali bacanya. Kalau ada dua hamzah itu ya begitu, kadang terjadi ada qiraat yang beda-beda. Kalau dengan tahqiq ya kita bacanya dengan tahqiq nyata inna itu. Kalau di tashil yang kedua bacanya gimana ya? Inna. Itu. Kadang-kadang jangan dia masuk ke alif. Alifnya panjang. Inna. Nah, itu qiraah mana buahnya. Sendiri enggak begitu. Enggak ngerti lah. Ada dua wajah ya. Apakah kita yaktinya orang yang dikembalikan fil khafirah ay anuraddu anuraddu, apakah kita dikembalikan ba'dal mauti, setelah mati, ilal hayati, maring kehidupan. Wal khafirah ismu li awalil amr, namanya khafirah itu nama bagi perkara awalnya perkara, di awal mula. Apakah kita dikembalikan di awal mula? Itu. Wa minhu raja'a fulanun fi hafiratihi. Ada dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan raja'a fulanun fi hafiratihi. Si fulan kembali kepada hafirahnya. Artinya apa? Idza raja'a min haitsu ja'a. Tatkala dia pulang min haitsu ja'a, dari sekiranya dia datang, kembali lagi di kamono maning. Itu maksudnya rojifah itu dari awal mula ya. Aida kunna idzaman nakhirah. Itu pertanyaan penghinaan, pengejekan orang kafir ngomong begitu. Apakah kita tatkala kita anak sapa kita iku idzaman tulang-tulang nakhiratun, yang sudah berserakan, itu kan apa kan kembali lagi. Wa fi qiraatin nakhirah, ada alifnya ya. Ai baliyatun, telah hancur, mutafattitatun, yang bukan bezim idoman ya. Jadi baliyatan mutafattitatan, itu yang hancur, yang berserakan. Ai nahya, apa kita akan hidup lagi? Apa kita akan hidup? Qalu tilka idang karratun khasirah. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu itu adalah idan tatkala ini. Itu. Raj'atuna ilal hayati. Raj'atuna. Roja itu masdar marro, kembalian kita kepada kehidupan. Idan dikala ini insohat, kalau benarkah bahwa kita akan kembali hidup lagi setelah mati, merupakan karrotan khosiratan, suatu kembalian khosiratan yang merugi. Roja ayarji'u ruju'an, rujuk balik. Kalau roj'ah sekembalian, seperti jalasa, itu namanya masdar marroh. Jalasa yajlisu julusan, duduk. Kalau jalsatan segerokan ya wong Jawa. Apa segerokan ya? Sedudukan lah. Nah itu. Roj'atan itu namanya masdar, apa namanya? Masdar marroh. Kalau begitu ada kembali yang rugi dong. Itu tegese data khusranin, yang memiliki kerugian. Qala ta'ala, itu kan ucapannya orang kafir ya. Fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Fa innama hiya, semata-mata hiya radifah, kembali semula itu, allati yaqibu al ba'tsu, yang diikuti, mengikuti dia apal ba'tsu, yang diikuti oleh pembangkitan. Zajratan wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah, ay nafqatun wahidah. Tiup, sekali tiupan saja. Fa idza nufiqat, setelah ditiup itu zajrah itu, fa idza hum bisahirah, maka tiba-tiba mereka itu
kulul khalaiki, semua makhluk bisahirah, disahirah. Apa sahirah itu? Ya di padang lah. Biwajil ardi, di wajah bumi, ahyaan hale orang hidup. Wajah bumi, buminya kan hancur ya. Ya bumi di masa bukan diadakan bumi yang kita tempati ini. Bumi nanti di hari kiamat. Ardun ghairu adil ard. Bukan bumi yang kita tempati ini, kan sudah hancur buminya. Tunggu aja lah nanti. Karena kita rasakan. Ini kan Quran, benar ya. Kalau begitulah. Di permukaan bumi dengan hidup. Ba'da makano bibatniha. Sewise yentah ana sepong kabeh. Mama Masdariyah. Malah diteruskan bacanya. Ba'da makano sewise yentah wis ana sepong kabeh. Bibatnya iku bibatnya anak ing perute bumi. Oh, setelah keberadaan mereka karena ya kaun ba'da kaunihim itu kan Masdariyah. Jadi Masdariyah makanya fi ma'ali jarin mudhafil ba'da apa mudhafil dengan ba'da karena yakunu kaun ba'da kaunihim. Oh, bibat niha. Itu kalau di pakai masdar beneran. Setelah keberadaan mereka di perut bumi, amwatan hale, wong-wong yang mati kan dikubur. Masya Allah. Hal ataka hadithu Musa inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Hal ataka anata wis tekaing sirah Muhammad, apakah kamu datang padamu berita? Muhammad enggak tahu. Bila tahu kan dapat wahyu dari Allah. Apakah wis tekaing sirah ya Muhammad tuh hadis Musa, berita pembicaraan Musa, amilun fi iznadahu, yaitu dikala memanggil ing Musa sapa rabbuhu pangerane Musa bil wadil muqaddasi, di lembah yang suci. Oh, tua rupanya tua. Tua itu nama lembah, nama wadi. Tuh. Nabi Musa waktu menemui Allah dipanggilnya adanya di wadil muqaddas, di tua, di lembah tua di Palestina. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dipanggilnya di mana? Ke Sidratil Muntaha. Ya kan? Sok bayangkan. Jadi Allah ada di mana? Kalau orang Wahabi beretikat Allah di aras katanya. Allahu fi arsis tawa, atau Allah di atas. Buktinya apa? Kamu kalau berdoa, ayo, modalnya ke atas. Berarti Allah ada di atas. Kata, oh gimana? Allah katanya di aras, bersemayam. Awas nih, ini ke namanya nggak bisa itu. Itu kalau kita sesat dan menyesatkan. Kalau begitu berarti Allah membutuhkan tempat. Allah kan berdiri sendiri, qiyamu binafsihi, kok di aras. Jadi gimana itu? Nggak bisa terima Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak begitu. Allah tidak terikat oleh waktu dan ruang, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Ya kalau Allah di aras berarti tidak qiyamu binafsihi dong. Terus apa? Kalau Allah di aras, kok Allah memanggil Nabi Musa di lembah tua? Ya kan? Ya kalau ayat itu kan mesti dengan ayat yang lain. Karena mereka menafsiri Al-Quran letterlock, apa adanya. Gitu kan? Tuh, Nabi Musa dipanggil kan? Ismul wadi, tua itu nama wadi, lembah, bitanwin wa tarqiq, tua atau tuan. Faqala, Allah bersabda, idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab lunga sapa sira, mangkata sapa sira. Zidulunga ya mangkat ya lunga kenalah. Pergilah kau ke Fir'aun.
Innahu tuna Fir'aun iku toho. Melewati batas, zalim, tajawaz al-hadda, melewati batas fil kufri, di dalam kekafiran. Kenapa dia melewati batas? Ya masalahnya dia bukan sekedar mengkufuri Allah, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan, apa nggak luar biasa? Orang nggak mengakui Allah aja udah kafir, apalagi aku dirinya jadi dari Tuhan. Dan anak buahnya ngaku aja. Sebab memang kenapa sampai Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Bayangkan sok. Fir'aun itu diciptakan oleh Allah, nggak pernah sakit seumur hidupnya. Boro-boro mentret, pilek aja nggak pernah. Belekan tuh nggak pernah dengan Fir'aun itu. Tuh luar biasa. Makanya dia angkuh takabur, malah aku dirinya Tuhan. Itu tak. Ya melebihi kafir. Bukan saudara kafir ngaku dirinya Tuhan. Luar biasa Fir'aun itu. Ya begitulah. Makanya tajawazal hadda, melewati batas fil kufri dan kafiran. Fakul, maka ngucapa sapa sira Musa, halaka illa anta zakka. Halaka ono to bagimu Fir'aun, tegese ad'uka, saya mengajakmu Fir'aun, ila anta zakka. Tuh anta zakka dibaca jer, maju kemudian ila anta zakka, ya zakka yuzakki tazkiyah, ila atazkiyati, kan begitu. Zakka yuzakki itu masdar muawwal, an wa fi'luha fi ma'ali jarrin majrur bi ila. Apa kamu dia mengajak kamu untuk mensucikan diri? Wa fikratin bi tasdidil zai tazakka. Wa itu kometa asalnya ada dimasukkan tak kedua fil asli fiha. Ayat dikasih tatahhara minasyirki, bersuci dari kemusyrikan, bi antas hada alla ilaha illallah. Yen nyaksiaken sapa sira an setune kelakuan iku la ilaha illallah. Wahdiyaka ila rabbika fatahya. Wahdiyaka ila rabbika, maka akan memberi petunjuk. Tuh Nabi sendiri mengatakan wahdiyaka, saya memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk itu Allah. Jadi nggak ada alasan orang-orang Wahabi yang nggak senang sholawatan. Apa katanya sholawat mengada-ada? Awalnya nama sholawat Fatih itu dikatakan orang Wahabi itu musyrik katanya. Loh, kenapa musyrik? Orang sholawat kamu musyrik. Baca aja kamu coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi, ya kan? Yang membuka al-hadi ila, masa Muhammad al-hadi musyrik katanya. Al-hadi itu kan Allah katanya. Ya iyalah, al-hadi ya diterjemahkan memberi hidayah. Ya dengan izin Allah. Ya yang karena dianggapnya Nabi Muhammad itu memberi petunjuk. Ya musyrik. Yang memberi petunjuk itu Allah. Jangan begitu ya, boleh-boleh saja. Ya kalau kita ada anak datang ke sini, kok kamu tahu di sini? Dari mana kamu tahu masih rumah Abuya? Kata orang, diberi petunjuk oleh orang. Ayo sok. Musyrik berarti kan? Hakikatnya memberi petunjuk siapa? Allah kan? Tapi melalui anak itu. Aduh, dasar Wahabi itu. Bego dah pokoknya orang itu. Gimana? Susah ngomongnya. Allah sendiri mengatakan begitu, sok. Nabi Musa mengatakan, wa ahdiyaka, sok. Dan saya memberi petunjuk kepadamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Sok, bayangkan. Di sini mau ditafsiri, ya adulluka ala ma'rifatihi, itu nuduhaken sapa ingsun ka ing sira ala ma'rifatihi, ngatain mengetahui Allah, biburhanin, dengan petunjuk, dengan mukjizat juga bisa lah. Nah gitu kan. Fatakhsha, kemudian kamu akan takut. Fatakhafu, maka wedi sapa sira ing Allah. Farahu al-ayatal kubra, kemudian ro melihat, al-aro yuri, memperlihatkan,
Apa bedanya melihat dan memperlihatkan? Kan beda. Kalau melihat maf'ulnya satu. Kalau memperlihatkan maf'ulnya dua objeknya. Jadi gini, fi'il muta'addi, fi'il lazim, dakhola masuk. Fi'il lazim kan tidak butuh objek. Kalau dirubah menjadi adkhola, memasukkan. Ya, itu. Tapi kalau fi'ilnya sudah muta'addi, kemudian diwakilkan af'ala, jadi maf'ulnya dua. Qara'a membaca, butuh maf'ul. Membaca apa? Quran. Tapi kalau akro'a membacakan. Tuh. Akro'a Jibrilu Muhammadan Al-Qur'ana. Maf'ulnya dua. Itu maksudnya. Begitu juga ro'a. Ro'a melihat. Kalau ara memperlihatkan. Farahu al-ayat al-kubra. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan Fir'aun al-ayat yang ayat al-kubra yang paling gede, yang paling besar, maksudnya mukjizat. Minal ayati atis, dari ayat-ayat yang 9 mukjizat maksudnya. Wahia ayat yang 9. Jadi mukjizat Nabi Musa itu masuk 9. Ada tangannya, ada apalagi itu, ada tongkat, di belahnya lautan, apalagi dan lain sebagainya itu. Ayat al-kubra. Artinya kan kebenaran nabi itu kan diikuti oleh mukjizat. Mukjizat itu artinya kan yang melemahkan a'jaza yu'jizu ijazan bahwa mukjiz melemahkan. Orang nggak bisa mendatangkan seperti mukjizat. Itu mana asli mukjizat itu. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba kemudian membohongi sama Fir'aun Musa. Wa asa dan wa Allah wa ta'ala. Dia melanggar Allah Ta'ala. Tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun mengelak, berpaling dari iman, yas'a, dan dia berjalan fil ardi bil fasadi dan kerusakan. Fa hasyara fanada. Kemudian Fir'aun mengumpulkan, tegasnya apa? Jama'as saharata wa jundahu. Dia mengumpulkan tukang-tukang sihir. Sahir, tukang sihir, jamanya saharah. Kafir kafaroh, sama. Tolib tolabah juga bisa. Dia mengumpulkan tukang-tukang sihir, wajundau dan tentaranya kumpul. Wah, fanada, dia memanggil. Faqala ana rabbukumul a'la. Bayangkan sok. Kemudian dia mengatakan, ana utawi ingsun iku rabbukum pangeran sira al-a'la yang paling tinggi. Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Aduh. La robba fauqi, tidak ada Tuhan di atas saya. Masya Allah, itu Fir'aun. Orang tidak beriman dengan Allah saja sudah kafir, malah dia ngaku jadi Tuhan. Aduh, sudahlah, udah kebablasan itu Fir'aun itu. Apa? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhsha kannahum yawma yarawna lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Faqala ana rabbukumul a'la faqadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Faqala kemudian tapi apa? Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, la rabba fauqiyah. Faqadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, bahwa kemudian Allah menyiksa dia sebab Gusti Allah tegese ahlakahu, Allah menghancurkan dia, mematikan dia bil gharqi, dengan tenggelam di laut ngejar-ngejar Nabi Musa. Begitu Musa lewat, Nabi Musa kan mentok di depan laut, di belakang Fir'aun dengan tentaranya, di belakang lautan itu dengan tongkatnya, selamat Nabi Musa. Fir'aun mati dengan tentaranya. Tapi ya itulah jasanya diutuhkan oleh Allah, nggak dimakan ikan ya. Padahal ikan waktu itu gede-gede ya. Mau ikan itu apalagi zaman Fir'aun ya. Zaman Kiai Abu Yazid, Kiai Abdullah Abbas. Itu berarti tahun berapanya? Tahun 50-an haji. Itu ikan-ikan besar masih ada. Katanya kalau kapal itu berlayar, tahu kapal itu berhenti. Kenapa berhenti? Itu di depan kapal itu ada ikan besar. Kalau kapal itu jalan terus, ikannya ngopet gini, wah ya sudah. Artinya ikan itu kalau lebih besar daripada kapal laut itu kan, berhenti kapal itu. Setelah ikannya kloyong, baru kapal lautnya lewat. Iya, artinya itu zaman sekarang kan. Apalagi zamannya Fir'aun atau yang 4.000 tahun yang lalu, bayangkan. Ikan-ikan gede kan masih ada. Kok Fir'aun dasarnya masih utuh ya, nggak dimakan oleh ikan. Ya begitulah emang oleh Allah. Diambil dan dimumi sampai sekarang. Sekali-kali lah kita jalan-jalan ke Mesir, lihat muminya Fir'aun. Yuk, patungan yuk. Mau biar diajak, ibadahin kamu kalian. Mudah-mudahan ada yang bisa. Amin. Gua apa ziarah sama Fir'aun? Bukan ziarah, kita mengenang bagaimana Fir'aun dulu angkuhnya luar biasa. Itu adalah iktibar bagi kita. Masya Allah. Nakalal akhirati wal ula, nanti uqubatal akhirah, sebagai siksaan akhirat. Ayat hadil kalimat ini wal ula ay qalu qablaha ma alimat lakum min apa? Qali qablaha ma alimtu lakum min ilahin ghairi, katanya. Oh, dia mengatakan apa Fir'aun? Ma alimtu lakum, saya tidak tahu bagi kalian min ilahin. Tuh min itu zaidah. Ma alimtu lakum ilahan min zaidah. Bukan berarti enggak ada artinya, ditaukid. Saya sama sekali tidak tahu ada Tuhan selain saya. Gitu. Ya alim itu kan butuh maf'ul. Maf'ulnya mana? Ilah. Kok ada min, itu zaidah. Kenapa litaukidi maf'ul bi? Sama sekali saya tidak tahu ada satu Tuhan selain saya. Wa kaina bainahuma arbauna sana. Tuh, antara keduanya itu 40 tahun. Inna fi dzalikal mazkuri, sesungguhnya itu yang dalam yang disebutkan tadi, la ibratan liman yakhsha, itu sebagai ibrah, sebagai nasihat, perhatian liman yakhsha, bagi orang yang takut Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Antum masyadu khalqan amis sama ubanaha. Antum bitakakilah sama tuh. Antum, apakah kalian
asyaddu khalqan luwih banget penciptaannya amai samau banaha atau langit. Banaha yang Allah membangun langit nabi taqiqilam zati wa ibdali saniyati alifan wa tasiliya wa idkhal alafi bainal musalati wal ukhra wa tarkihi mungkilul ba'd itu kese orang-orang yang mengingkari pembangkitan kuburan. Jadi bisa antum bisa antum ya kita bisa bacakan begitu ya. Ada qiraah antum ada alifnya tambahin, ada lagi antum lama asyadu khalqan amis sama asyadu khalqan apa kalian lebih kuat atau langit lebih kuat gitu ngaku deh banaha banaha itu bayan li kaifiyati khalqiyah penjelasan bagi caranya penciptaan langit itu rafa'a samkaha fasawwaha ini tafsir bagi kaifiyah li kaifiyatil bina penafsiran bagi caranya pembangunan langit. Allah mengangkat samka ay ja'ala simmataha fi jihatil ulwi rafi'an. Allah menjadikan simmataha ya puncaknya ya di arah atas rafi'an ale kang dur wakila samka bimana ya sakfuha atap. Langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Fasawwah kemudian Allah meratakannya, menyempurnakannya, aijala mustawiyatan. Allah menjadikan langit mustawiyatan ale sempurna bila aibin tanpa cacat tuh. Lihat langit tuh, masya Allah. Wa qadalaila wa khraja duhaha. Benar langit Allah mengeluarkan menggelapkan malamnya adlamahu wa akhraja duhahan. Allah mengeluarkan duhanya sinarnya dekat abroza nur syamsiha. Allah menampakkan cahaya matahari langit wa udifa ilaihi al-lail kemudian disadarkan kepadanya malam li'annahu zulluha sebab malam itu adalah teduhannya matahari atau langit itu ya. Wa syamsu li anasira wa syamsu li anasira juha. Bab matahari itu wasamlan matahari li annaha kana sunna matahari iku sira juha lenteranya. Apa lenteranya? Bumi ya. Wal ardu ba'da dzalika da'a akhraja minha ma'a wa mar'aha. Wal ardu ba'da dzalika bumi yang bumi setelah itu angdaha basatu Allah membeberkannya. Bumi dibeberkan. Makanya orang Wahabi karena orang Wahabi enggak tahu orang Wahabi yang sekarang ya. Orang Wahabi berkali-kali berbicara, enggak percaya bumi itu bulat. Kok kan kamu mau dibohong orang Amerika bumi bulat? Gimana ya bumi bulat? Ayatnya mengatakan apalah yang zuruhna ilal ardi kaifa sutihat, bumi itu kembali dihamparkan. La haula wala quwwata. Itu kan dalam pandangan mata. Jadi yang namanya matahari itu masuk ke bumi, keluar, dongol lagi. Aduh, orang Wahabi. Ya begitulah kalau orang ada memahami Quran satu ayat kayak susah, nggak mau menerima. La haula wala quwwata. Ai bahasa Allah membeberkan bumi wa kanat makhluqatan qabla samai itu. Bumi itu diciptakan sebelum langit min ghairi dahwin tanpa dibeberkan, tanpa digelar. Kemudian akhraja minha Allah ale bid maliqat ay mukhrijan. Tegese kalau akhraja jumlah fi'liyah hal adverb berbentuk jumlah, kalau mukhrijan bentuk mufrad ya. Hal Allah mengeluarkan minha dari bumi ma'a yang airnya bumi bitafjiri uyuniha dengan memancarkan mata-mata air bumi wa mar'aha dan tempat penggembala mar'a itu ro'ayan wa ro'i
Oh itu kan yang menggembala, mar'a tempat menggembala, ladang penggembalaan. Tegasnya matarahu an'amu, apa yang digembalai, menggembalai ma opo an'amu, binatang peliharaan, minasyadari dari pohon-pohonan, wal usyubi dan rumput-rumput, wa ma yakulun nas, dan apa yang dimakan oleh manusia, minal akwati, dari makan-makan pokok, biji-bijian, wa thimar dan buah-buahan. Oh, wa itlaqul mar'a alaihi isti'arah, dan pemutlakan mar'a ya alaihi isti'arah, sebagai pinjaman saja, seperti bermakna tidak semuanya sebagai tempat gembala kan. Wal jibal arsaha, dan yang gunung-gunung arsaha, kata Allah menetapkannya, asbataha ala wadil ardi, mengukuhkannya di permukaan bumi, litaskuna, agar dia anteng, tenang. Oh, gunung tenang ya. Kalau nggak kenceng kan goyang-goyang, buminya berputar, gunungnya goyang. Litaskuna, agar anteng gunung-gunung itu, diantangkan oleh Allah. Mata apa? Mataan lakum. Oh, maf'ullah. Oh, kanggo seneng-seneng itu, limuqaddarin. Dzalika mut'ah, gak senang-senang. Dar tamtian, menjadikan memberi kesenangan bagi kalian. Tuh pada makan buah-buahan, makan, masya Allah, begitu banyaknya nikmat Allah. Lakum mali an'amikum, untuk kalian dan untuk binatang-binatang peliharaan kalian. Oh, na'amin, an'am. Binatang peliharaan cuma 3. Al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Oh, onta, sapi, kambing. Kalau kerbau gimana? Kerbau ya termasuk bakor lah. Oh, sapi warna ireng ya kerbau. Jamus ya nama, tapi kan bakor. Wa idza ja'at tomatul kubra. Kemudian jika datang tomal kubra, di nafqah, ada nafqah, orang makanya istilahnya toma, apalagi al kubra itu ya nafqah ataniyah, tiupan yang kedua. So yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru tiupan kedua pada mikir. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu di hari manusia ingat ma sa'a, apa yang telah ia kerjakan di dunia. Di badal min idza, yaitu rupanya dikala manusia ingat apa yang telah di dunia, min khairin wa syarrin, dari kebaikan, kejelekan. Awas, khair dengan syar bisa bimana baik, bisa mana lebih baik. Syarrun juga sama, bisa mana jelek atau lebih jelek, tergantung konteksnya. Min khairin, dari yang lebih baik ya salah, dari kebaikan dan kejelekan. Wa burjatil jahimu liman yara, ditampakkan uzhirat al jahimun, neraka, an-naru al muhriqatu, yang membakar, liman yara, diperlihatkan, ditampakkan kepada siapa? Kepada orang yang melihat. Siapa? Likulli ra'in, bagi setiap orang yang melihat. Wajah idza fa amma man tagha, adapun orang-orang yang durhaka, tegese kafara, wa asarul hayatad dunya, asara yu'athiru, dan mengutamakan. Orang yang kufur dan dia mengutamakan kehidupan dunia, bitba'i syahawati, dengan mengikuti hawa-hawa nafsu, syahwat. Terus memang yang namanya manusia itu, jangan lupa, oleh Allah dibekali ghadab dan syahwat. Apa ghadab dan syahwat? Beda dengan malaikat. Malaikat tuh nggak punya ghadab, nggak punya syahwat. Kalau jin sama seperti manusia. Kalau ghadab itu ambisi, keinginan jadi pejabat,
menguasai yang lain, tuh berkuasa, namanya ghadab. Kalau syahwat itu ya hubungannya syahwat, bisa syahwat jinsia, bisa syahwat hawa nafsu, pengen ini, pengen segala macam, itu syahwat. Pengen jadi duit sing akeh, syahwat tuh. Pengen jadi presiden, namanya ghadab. Pengen jadi profesor, ghadab. Asalnya yang mendorong kita pengen jadi presiden, pengen jadi DPR, pengen jadi orang alim, namanya ghadab. Kalau kita pengen, wah itu segala macam, namanya syahwat. Nah, tapi kalau syahwat itu namanya dimanage dengan agama, ya kan? Sudah bukan syahwat lagi, itu ya seperti apa namanya ghadab, kita manage dengan baik, itu namanya himmah. Tapi kalau syahwat namanya azimah, namanya azaim. Seperti Abiel nih, njaluk pengen duit sing akeh, miliaran. Malaikat tanya, "Hei bisi, kamu pengen uang ngakeh gua apa?" Pengen bangun pesantren seluruh Nusantara Indonesia ini. Itu bagus, bukan syahwat lagi itu. Namanya azimah, paham? Saya mau makan yang sehat-sehat biar makin tua makin perkasa. Nggak apa-apa, biar ngajarnya semakin semangat. Itu bukan syahwat lagi. Paham? Namanya azimah. Ghadab dimanage dengan agama, bukan ghadab lagi, namanya himmah, kemauan. Tuh. Orang kalau lihat dari asalnya, namanya Abuya ini udah darah orang yang ghadabnya tinggi. Kayak Said itu katanya kalau marah, waduh udahlah. Itu, tapi ghadab itu bisa. Tapi orang yang ghadabnya oleh Allahnya kremer ya, nggak punya ilmu apa-apa, ngaji ya males, belajar ya males, keliat, gimana ya? La haula wala quwwata. Itu nggak apa-apa. Lah kalau kalian pengen ini hanya untuk memenuhi hawa nafsu, wah itu sih namanya syahwat. Naudzubillah. Apalagi hanya mementingkan dunia, fulus, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Naudzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Tuh, barang siapa pemahaman toko wa atal hayatid dunya bidbai syahwat fa innal jahima hiyal ma'wa. Bahwa jahim dialah sebagai ma'wa, tempat mengungsi ma'wahu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang mentakuti kedudukan Tuhannya, qiyamahu baina yadayhi, keberadaan Allah di hadapannya, wa nahaa nafsa, dan menjaga nafsu. Kemarin kita menerangkan nafsu ada nafsu ammaratum bisu yang asli itu. Ada ammarah apa? Nafsul lawamah yang menyaci maki dirinya, yang menyalahkan dirinya. Kalau kita berbuat salah, kita merasa menyesal. Sungguh menjadi nafsul mutmainnah, dan dia menjaga nafsunya. Nafsu amarah bisu, nafsu al-ammarah, amir yang memerintahkan, ammarah yang banget memerintahkannya. Bisu anil hawa, al-murada yang larat bitibai syahwati, fa innal jannata yal ma'wa. Maksudnya surga ya surga ikut ma'wa, tempat mengungsi. Wa kalau jawab fal asi fin nari wal muti'u fil jannati. Orang yang melanggar itu di neraka dan orang yang mentaati di surga. Allah ya Allah, Allahumma ja'alna Allah mimman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa wa amin. Yas'alunaka anis sa'adayana mursa. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu, kufar Mekah, anis saati, tentang hari kiamat, tentang saat masuk kiamat.
Ayana mursaha, kapan tempat terjadinya, mata wukuha, kapan terjadinya kiamat itu, wakyamu yang terjadinya, fima anta min zikroha, fi ayyi syai'in, Nindi suwiji suatu apa anta min zikroha, engkau dari orang yang apa, min zikroha, saking anta min zikroha, saking menyebutnya, laisa indaka ilmuha, tidak ada bagimu mengetahui hari kiamat, hatta tazkuroha, hingga kamu menyebut hari kiamat. Kamu kok nyebut-nyebut hari kiamat? Mana katanya Allah azim. Ila rabbika muntaha, ila rabbika, kepada Tuhanmu ya Muhammad. Rabbuka muntaha, batas akhirnya, pokoknya Allah. Muntaha ilmiah maksudnya pol-polan akhir ilmunya ya Allah. La ya'lamuhu ghairuhu, tegese la ya'lamu orang ngeberui yang yaumul kiamat sapa ghairuhu liyane Allah. Innama anta mundzir, semata-mata Muhammad engkaulah yang menakut-nakuti. Kamu itu semata-mata hanya orang yang menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Kalau Nabi kan dijuluki Nazir dan Bashir. Nazir yang menakut-nakuti dengan neraka, kalau Bashir yang beri kabar gembira dengan surga. Nabi, semua Nabi dijuluki Nazir, Bashir. Kamu semata-mata hanyalah orang yang menakut-nakuti. Innama yanfa'u indaroka man yakhshaha, semata-mata yang memberi, innama yanfa'u indaruka, menakut-nakutnya kamu itu memberi manfaat, man yakhshaha, memberi manfaat orang yang menakuti hari kiamat. Tegese ya khofuha, mengenai kiamat. Karena hum yauma yarunaha lam yalbasu illa asyatan duha. Seolah mereka itu, mereka melihat kiamat itu lam yalbasu fi kuburihim, olah mereka tidak menetap dalam kuburan-kuburan mereka illa asyatan au duha, hanya semalam atau sesiang. Asyat itu sore, duha waktu duha, sehingga terasa lagi. Ay asyata yaumin au bukratihi, itu asyata yaumin, sorenya hari atau paginya. Wasoha idafatu duha ilal asyah, sah saja ya menandarkan duha kepada sore. Lima bainahuma minal mulabasa, antara keduanya ya ada kesamaan lah. Idhuma torfan nahari, sebab kedua-duanya merupakan ya kedua pucuk siang, ada pagi ada sore. Wa husnul idafati wukul kalimah fasilah, itu dengan kalimah ini sebagai fasilah. Masya Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Innama anta mundziru man yakhshaha kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahu 'azim, wallahu a'lamu bishawab.